Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai qada dan qadar. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya kita lebih memahami materi yang akan kita pelajari nanti. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Shadaqallahul azim. Adik-adik, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yakni memahami qada dan qadar. Adik-adik, apa itu qada dan qadar? Jadi, qada dan qadar adalah dua konsep penting dalam Islam yang berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dan peran manusia. Memahami hubungan antara keduanya dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang kehendak ilahi dan tanggung jawab manusia. Adik-adik, pengertian qada dan qadar adalah sebagai berikut. Qada adalah kehendak, ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan sejak azal. Sedangkan qadar adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala tentang segala sesuatu termasuk takdir manusia. Adik-adik, apa keyakinan qada dan qadar dalam Islam? Keyakinan qada dan qadar dalam Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, keimanan. Orang Muslim wajib beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketundukan. Umat Islam harus tunduk dan menerima apa yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah usaha. Manusia tetap harus berusaha dan bertanggung jawab atas tindakannya. Adik-adik, lalu apa hubungan antara qada dan qadar? Jadi hubungan antara qada dan qadar adalah keduanya saling terkait dan melengkapi, menggambarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan peran manusia. Adik-adik, lalu apa hikmah di balik qada dan qadar? Hikmah di balik qada dan qadar itu ada 3. Yang pertama adalah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu qadar dan qada mengandung hikmah dan kebijaksanaan Allah yang tidak dapat sepenuhnya dipahami manusia. Yang kedua adalah ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Menerima qada dan qadar dengan ikhlas dapat meningkatkan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang ketiga adalah kesabaran dan ketabahan, yaitu menghadapi qada dan qadar dengan sabar dan tabah dapat memupuk kekuatan spiritual. Apa sikap manusia terhadap qada dan qadar? Sikap manusia terhadap qada dan qadar dibagi menjadi 3. Yang pertama, iman. Kita harus beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sabar, bersabar dan menerima apa yang telah ditakdirkan. Dan yang ketiga adalah usaha, tetap berusaha dan bertanggung jawab atas tindakannya. Adik-adik, apa peran manusia dalam qada dan qadar? Jadi peran manusia dalam qada dan qadar yang pertama adalah pilihan. Manusia memiliki kebebasan untuk memilih dan bertindak dalam batas-batas yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, usaha. Manusia harus berusaha sebaik mungkin untuk mewujudkan apa yang diinginkannya. Yang ketiga adalah ketaatan. Manusia harus tetap taat dan menerima apa yang telah
ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik, tibalah kita pada kesimpulan dan refleksi. Sebelum kita mengakhiri materi kita pada hari ini, kita masuk pada kesimpulan. Kesimpulan daripada qada dan qadar adalah konsep yang sangat penting dalam Islam, yakni menggambarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan tanggung jawab manusia. Sedangkan refleksi yaitu memahami qada dan qadar dapat membantu kita menerima takdir Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan berusaha sebaik-baiknya. Nah, adik-adik, demikian materi kita pada hari ini. Insya Allah kita akan bertemu pada materi selanjutnya. Mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan melapaskan Alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.